warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'dah. Pada anak-anakku semuanya yang saya cintai, anak-anak kelas 10 MA Nahdlatul Muslimin Undahan Kidul. Kali ini setelah kemarin kita setelah saya menyampaikan materi tentang ukhuwah watoniyah dalam matsama, mungkin kalian semua sudah membuka, yang mana dalam matsama di situ menjelaskan tentang bagaimana kita hidup, atau kita harus sadar akan hidup bernegara. Karena apa? Dalam kehidupan itu ada dua, hakul adam, hakullah, dan hakul adami. Kalau hakullah ini adalah kita masuknya ke ranah ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah. Simpulannya seperti itu. Kalau hakul adami ini adalah merupakan ibadah yang berhubungan dengan anak Adam atau manusia. Sehingga dalam konteks hakun atau hubungan ini dibagi menjadi beberapa macam kategori, sehingga muncullah yang dinamakan ukhuwah atau hubungan antar sesama manusia. Maka dari itu dalam konteks ukhuwah itu ada konteks ukhuwah basyariah dan ukhuwah watoniyah. Nah, kali ini kita akan belajar tentang ke-NU-an, yang mana ke-NU-an ini adalah merupakan sebuah manhaj atau pelajaran sebuah manhaj dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Mengapa saya sampaikan dengan kata-kata Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah? Karena dalam manhaj atau pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah ini berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang non An-Nahdliyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah merupakan sebuah istilah yang diusung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan adanya faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana di situ disampaikan oleh Rasulullah bahwa nanti akan, setelah sepeninggalan saya, nanti akan muncul firqah-firqah atau perpecahan-perpecahan sebuah organisasi Islam sebanyak 72. Wakilah ada juga yang mengatakan 73. Yang selamat hanya satu. Maka dari situlah muncul yang dinamakan manhaj. Manhaj ini adalah sebuah penemuan atau pemikiran dari ajaran agama Islam, dari sumber ajaran agama Islam, sehingga menjadi kepahaman. Nah, karena kita ini adalah orang NU, orang Nahdlatul Ulama, maka dari itu kita harus tahu apa sih Nahdlatul Ulama.
Mengapa kita harus tahu bahwa kita ini adalah Nahdlatul Ulama? Dikarenakan apa? Dalam sejarah ini tercatat bahwa di lingkungan umat Islam terdapat fikroh atau firqoh atau perpecahan-perpecahan atau iktikad yang pemahamannya berbeda-beda, yang sehingga ada pertentangan antara satu sama yang lain. Nah, dengan adanya perpecahan atau kefahaman yang berbeda tentang iktikad, Allah menjadikan semua ini sesuai hikmah-hikmah yang diketahuinya. Sehingga beberapa tahun ini kita saksikan, jikalau kalian ini aktif di media sosial, di media TV, televisi, di media internet, kita saksikan yaitu perbedaan-perbedaan pemikiran dan aksi-aksi, perilaku-perilaku yang sangat mengkhawatirkan di kalangan kelompok-kelompok Islam, baik itu di dunia internasional atau di negeri kita tercinta sendiri, yaitu Indonesia. Dalam medsos di situ banyak sekali ustadz-ustadz dengan YouTube-nya, dengan penyampaiannya yang begitu sangat mengkhawatirkan, dikarenakan perbedaan pandangan manhaj inilah yang menyebabkan terjadinya semua ini. Sehingga muncul berbagai kelompok-kelompok aliran dan organisasi-organisasi Islam yang baru, sehingga mereka mengklaim sebagai perwakilan umat Islam dan mengatasnamakan umat Islam. Namun sayang sekali dan beribu-ribu sayang, tingkah laku mereka, kehadiran mereka justru malah tidak membawa dampak positif bagi agama Islam dan juga umatnya, tapi justru kehadiran mereka membawa dampak negatif, sampai-sampai membuat umat Islam ini adalah terpojok di mata dunia. Nah, untuk menambah wawasan kalian, berikut ini kita akan mempelajari pembahasan tentang pengertian firqah atau perpecahan-perpecahan organisasi Islam. Dan kita akan mengetahui sebab-sebab munculnya perbedaan atau perpecahan Islam. Sampai buka mulai halaman yang ketiga. Peta konsep. Nah, ini yang sampean harus memahaminya, biar nanti sampean enggak salah mengartikan sebuah firqah.
Di situ ada peta konsep. Yang pertama adalah firqah dalam Islam. Pertama yang harus kalian pelajari, bagaimana pengertian firqah Islam. Kedua, sebab-sebab munculnya firqah dalam Islam. Terus macam-macam firqah dalam Islam dan iktikadnya. Ini yang paling penting. Terus ekstremisme dan liberalisme di Indonesia. Apa yang dinamakan ekstrim, apa yang dinamakan liberal. Terus yang terakhir adalah hikmah munculnya firqah dalam Islam. Ini adalah tema yang akan kita pelajari. Dan tema ini semuanya penting. Karena jikalau kita tidak ingin terjerumus dalam sebuah iktikad, maka kita harus mau mempelajari apa itu iktikad. Dalam kurung yang ketiga itu macam-macam firqah dalam Islam dan iktikadnya. Itu adalah merupakan peta. Terus kelima daripada peta itu, yang terpenting nanti yang kalian cermati adalah macam-macam, yang yaitu kurung yang ketiga dan yang keempat. Ini yang paling berbahaya, yang paling penting. Tapi semuanya juga penting, karena yang berhubungan pengertian firqah Islam ini ada sebuah definisi. Kalau sebab muncul firqah dalam Islam ini adalah sejarah. Terus kalau macam-macam firqah dalam Islam ini adalah sebuah manhaj dan iktikad yang dibawa. Ekstremisme dan liberalisme di Indonesia ini adalah sebuah pemikiran dalam pemahaman agama. Dia menyikapi sebuah masalah. Yang kelima adalah hikmah munculnya firqah dalam Islam. Ini sebuah hikmah. Karena sudah terjadi firqah, maka hikmahnya apa? Nah, itu nanti. Lah, terus dilanjutkan, di situ ada gambar. Ada awas bahaya Khawarij. Berarti kalian harus peka. Kok kenapa Khawarij itu kok ditulis bahaya? Ada lagi yang nomor 2, bahaya Syiah. Kok bahaya Syiah itu apa itu? Kok bahaya Syiah? Nih. Terus ada ISIS itu. Kok malah justru dilarang? Jelas dilarang. Karena mengapa kok harus dilarang ISIS ini? Terus kalau itu ada gambar Nahdlatul Ulama, kami bangga menjadi warga NU. Oh, berarti ini adalah merupakan peluang besar. Terus yang ketujuh, terakhir itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di situ tidak ada tanda apa-apa. Berarti masih umum konteks Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa seperti itu? Ini harus sampean cermati. Nah, untuk mempelajari dari kesemua itu, dari mulai 1, yaitu yang mengamati sekitar kita itu, 1 sampai 7 itu, sampai buka halaman seterusnya. Mulailah yang pertama, yaitu halaman kelima. Itu pengertian dan sebab munculnya firqah. Sampai baca sampai dulu sebentar. Ya. Untuk sementara sampean baca
sampai pada kolom halaman mana tuh ya. Yang pertama sampai baca halaman 5 sampai halaman halaman 20 dulu. Halaman 20 dulu. Yaitu sampai B, yaitu i'tiqad kaum Khawarij. Sampai di situ dulu untuk kali ini, pertemuan ini. Nah, dari situ nanti sampean akan paham, oh, munculnya firqah di dalam Islam itu bagaimana, kok asal usulnya itu piye, terus penyebabnya bagaimana dan sebagainya. Itu untuk sementara sampean pelajari halaman kelima, yaitu pengertian dan sebab munculnya fiqh Islam, sampai ke halaman 20, yaitu sampai i'tiqad kaum Khawarij. Jadi atasnya aja, jadi apa namanya, ajaran yang faham Khawarij itu aja dulu. Jadi sampai di cucu kaum Khawarij halaman 20 itu dulu. Nanti besok kita pertemuan kembali, kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Mohon maaf jika kurang paham, nanti bisa Jebri langsung ke nomor WA saya. Nama saya Ahmad Syafi'i Nafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.